Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Abdurrahman. Kita ketemu lagi di My Life Story. Yo. Teman-teman sekalian, kita sambung segmen yang kedua, ngobrol dengan Mas Gofur dari Kediri. Dan kemarin kita udah bahas tentang bagaimana Mas Gofur ini mengenal punk, kemudian dari sejak kecil, kemudian punya band, main di band, dan aktif sekali. Dan kemudian mengenal yang namanya dunia dakwah dan ngaji, ya. Tetapi pada segmen kita pada malam hari ini, kita akan bahas hal yang agak berbeda, ya, yaitu kita akan bahas hal-hal yang bersifat bagaimana kehidupan personal dari Mas Gofur ini. Oke, kita langsung ke Mas, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, ya. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Soalnya cuma beda berapa menit aja ya, kita udah seolah-olah udah berapa minggu gitu ya, Kak Popo. Iya. Mana sehat Mas Gofur? Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, ini Mas Gofur, yang menarik yang sebenarnya pengen saya tanyakan itu adalah bagaimana dulu ketika Mas Gofur itu aktif sekali di punk, ya. Kemudian kita tahu sekali bahwa aktif di dunia punk itu kan kaitannya sama penampilan pasti berubah, ya kan? Dan pasti ada pertanyaan besar itu dari keluarga, khususnya orang tua, ya. Gimana persepsi mereka tentang keaktifan dari Gofur ini ketika dia di punk gitu? Pasti kan dandanannya serem banget ya. Dulu saya juga begitu ya. Nah, ini gimana orang tua itu? Gini, dari awal sebenarnya kalau orang tua, kebetulan saya ini tinggal bersama orang tua ibu aja, karena saya semenjak TK sudah orang tua itu sudah berpisah, jadi saya hidup dengan ibu saya sendiri. Ya, alhamdulillahnya ibu saya ini adalah orang yang sangat terbuka terhadap apapun yang saya kerjakan. Cuman pesan ibu itu selalu tentang ibadah, jangan pernah melupakan ibadah. Jangan pernah lupa ibadah. Jadi kemanapun dan dengan siapapun saya bergaul, ibu adalah seseorang yang benar-benar tulus mengingatkan saya tentang sholat. Jadi ibu saya selalu mengingatkan itu. Jadi saya berpenampilan seperti apapun, ya pasti kalau orang awam pasti, wah ini nanti gimana? Gitu kan, ya. Ada rasa khawatir juga kan sebenarnya. Khawatir, cuman karena ibu saya dari kecil, ya alhamdulillahnya apa yang ditanamkan ibu saya itu benar-benar bisa saya petik sekarang, karena gitu ya? Sampai dengan hari ini pun saya masih punya ketakutan untuk melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip memang benar-benar dilarang oleh agama. Maksiat yang berat maksiat berat. Ya. Seperti ibu saya mengingatkan saya untuk tidak boleh minum minuman keras seperti itu. Jadi ketika teman-teman yang datang pun di rumah, bahkan ketika saya diajak bermain dengan teman-teman di skena underground, karena teman-teman saya ini kan sering datang ke rumah. Jadi dengan dandanan yang begitu. Ya, dan secara usia mereka lebih dewasa. Jadi ibu saya pun juga menitipkan saya ke kakak-kakak itu tadi. Jadi mereka pun juga menjaga ternyata. Gitu. Jadi meskipun di dalam tongkrongan mereka minum, saya cuma nonton aja. Mereka gitu. tahu kalau mereka tahu. Ojo cenah Gofur gitu ya. Ya alhamdulillah seperti itu. Luar biasa. Itu sebenarnya Gofur ini sebenarnya dijaga karena sholat itu ya, bisa jadi ya. Insya Allah mungkin. Sampai mereka pun menolak untuk tidak menolak untuk menawarkan itu kan. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Ya, mungkin Allah memberikan keadaan seperti itu adalah apa yang kita lakukan di lain gitu, mungkin seperti itu saja. Bisa jadi, dan bisa jadi itu doa dari ibu mungkin ya. Masya Allah, mungkin bisa jadi kan ya. Jadi berkat doa seorang orang tua itu akhirnya menjaga saya juga saja. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Ya. Itu kan kalau kata ini kan doa ibu itu menembus langit, ya. Jadi masya Allah itu memang mustajab ya, doa ibu pada anaknya. Nah, pernah nggak sih ya di dalam kehidupan Gofur yang hari ini ya, yang tentu sudah tahu ya bahwa yang ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya. Kemudian sudah tahu bahwa hidup ini ada dedikasi untuk berbakti kepada orang tua gitu ya. Ada nggak semacam cita-cita begitu
yang selama ini menjadi hal yang dipegang kuat gitu ya, yang kaitannya dengan itu, dengan ibu. Ya. Kalau sama orang tua mungkin saya pengen mengumrohkan, kepengen naikin haji orang tua seperti itu Ustaz. Karena gimana Ustaz? Saya kalau ngomongin orang tua itu, karena saya dari kecil kan memang sendiri. Saya sendiri. Jadi gimana ya? Ya kepengen bisa menghajikan orang tua. Ya kepengen membahagiakan. Karena saya merasa saat ini saya belum cukup untuk bisa membalas. Belum cukup untuk bisa membalas. Ya mungkin seperti itu. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Itu sebuah impian, cita-cita yang menurut saya itu sangat mulia sekali. Dan saya bersyukur ya, karena Gofur tidak menutup-nutupi ya, bahwa apa yang murni berasal dari hati itu bisa diungkapkan. Karena banyak orang itu yang bahkan mengungkapkan itu aja nggak mampu, ya kan? Mungkin ada rasa malu atau rasa mosok cita-cita kok mae gitu misalnya gitu ya. Itu kan ada semacam malu begitu ya mengungkapkan begitu. Tapi kalau sampai Gofur tidak ada rasa malu untuk mengungkapkan hal yang baik itu, yang luar biasa itu, menurut saya itu udah saya doakan insya Allah ya. Karena kalau dalam Islam itu orang seandainya cita-cita mulia itu atau niat untuk ibadah itu seandainya Allah belum mengizinkan untuk terjadi benar di dunia, itu catatan amalnya itu sudah Allah catat. Ya. Amin. Sehingga seluruh pahala yang seharusnya didapat itu insya Allah antum dapat dan ibu dapat. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Karena gimana? Saya melihatnya begini. Ada memang kecenderungan ya bahwa setiap orang itu dalam kondisi apapun itu sebenarnya mereka itu dalam hati kecilnya itu ada hal-hal yang mereka rindukan itu terkait dengan orang tua mereka. Sebetulnya begitu. Iya. Ya. Cuman ada egoisme atau kesombongan dalam diri yang kemudian membuat itu terhambat untuk diungkapkan. Ya. Padahal semakin kita sering mengungkapkan, menyampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, itu akan semakin banyak orang mendoakan. Amin. Betul kan? Itu. Dan itu sebetulnya yang kita butuhkan. Karena semakin banyak mendoakan, bisa jadi semakin banyak juga kemungkinan itu Allah kabulkan. Ya. Seperti itu. Iya, kalau ngomongin soal orang tua memang ini Ustaz ya, karena saya notabene memang dari kecil sama ibu aja gitu. Jadi bagaimana orang tua itu benar-benar susah payah membesarkan saya sendiri gitu kan, dan orang tua sangat percaya dengan saya gitu kan. Jadi rasa gimana ya, rasa emosional saya terhadap ibu itu sangat besar gitu kan. Karena orang tua percayanya itu udah 100% sama saya. Makanya dan saya itu nggak boleh dikecewakan. Saya sendiri juga kalau bisa jangan sampai mengecewakan apa yang sudah dipercayakan kepada saya. Seperti itu. Gitu. Iya. Kalau ada cita-cita yang terkait dengan mungkin ya kehidupan di di kedepannya lah, misalnya pengen kemudian ini lagi merintis bisnis misalnya, kemudian bisnis, pengen nanti ke depan bisnis ini menjadi sumber yang inilah ya gitu, mungkin bisa disampaikan. Kalau saya pribadi sih, memang saat ini saya sudah mencoba beberapa bisnis, bagaimana kayak bisnis rilisan fisik, record label saya, terus juga bikin barber, dan yang baru ini saya bikin kedai warung sambal kuliner, kuliner. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, bisnis apapun itu nggak ada masalah, yang penting ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Contohnya kalau kita punya bisnis makanan, ya seyogianya setiap 1 bulan sekali atau
atau beberapa periode sekali kita kasihkan mungkin beberapa makanan kita ini untuk orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan, atau kalau kita punya punya barber, kita lakukan program cukur rambut gratis gitu sih sebenarnya. Kalau saya sih lebih pengen punya usaha yang sekiranya ada manfaat dan benefitnya buat orang lain di sih, sekitar kita. Iya sih. Bisnis apapun sih seperti itu kan. Saya senangnya. Nah, moga-moga itu yang bisa mendatangkan keberkahan. Amin, ya? amin. Karena orang itu kalau dia orientasinya hanya keuntungan saja, dia kadang lupa dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah itu. Betul. Justru share kepada yang ada di sekitar kita. Ya. Kami doakan semoga bisnisnya Mas Gofur ini lancar semua, diberi berkahan semua. Amin. Ya, bisa menghidupi keluarga, ya. Insya Allah itu. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita dapat banyak sekali sharing ya, insight dari teman kita Mas Gofur ini, dan semoga teman-teman sekalian apa yang disampaikan tadi tentu bukan hal yang sepele ya, itu semua adalah hal-hal yang penting yang muncul dari hati yang paling dalam dari Mas Gofur ini. Dan insya Allah kalau teman-teman bisa punya sedikit saja koneksi ya, mungkin ada di dalam hati terbesit ya, sama dengan apa yang dialami Mas Gofur, itu semoga itu bisa dimenangkan ya, supaya hati ini benar-benar jujur gitu ya, baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah. Ya. Semoga nanti insya Allah kita akan dibukakan jalan yang lebih baik. Oke teman-teman sekalian, itu aja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, kesempatan hari ini. Semoga kita akan ketemu di segmen-segmen yang berikutnya mungkin ya, dalam kondisi yang mungkin sudah berbeda. Amin. Ya, siapa tahu kan begitu, lebih baik tentunya ya. Amin. Itu aja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.